warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pasar. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Randy. Saya Sergio Wandari. Saya Faiza Musyadul. Saya Dina. Saya Alisa Sejahter. Saya Nyata Madani. Simak video berikut. Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat membeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini, pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang, di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang atau baju dan celana, pangan atau makan dan minuman, papan atau rumah, sampai barang mewah seperti mobil. Yang kedua, ada pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan oleh para konsumen seperti tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga air. Wujud pasar. Yang pertama, pasar konkret, berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pasar abstrak adalah tempat proses interaksi pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan, namun tidak secara fisik. Pasar abstrak yang sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Pasar abstrak sering disebut bursa. Pasar mempunyai peran tersebut diantaranya mengatur kegiatan produksi, menetapkan nilai barang, mendistribusikan barang, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, serta menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. 1. Mengatur kegiatan produksi. Perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi, input. Titik dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. 2. Menetapkan harga nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat melancarkan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang yang dijual biasa memperjualbelikan barang-barang di pasar tersebut. Contohnya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan. Waktu jual beli dapat dibedakan atas harian, mingguan, dan pasar tahunan.
video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.